Ya, kita melanjutkan part terakhir, nomor 31 ya. Ini adalah rangkaian L induktor murni. Nah, kita sudah harus lihat gambar diagram I-nya, diminta fungsi I-nya. Ya, dari sini kita bisa dapat XL 40 ohm, maka I-nya kita bagi aja 200 bagi 40 adalah 5 ampere. Nah, udah pasti A, B, atau C. Nah, kita tinggal menggambar diagram pasornya. Kalau V-nya merupakan fungsi sin, diagram pasornya seperti ini. Nah, fungsi I-nya ini pasti 90 derajat terlambat ya. Kalau V-nya fungsinya ini, maka I-nya adalah minusnya. Jadi 5 sin 200T min 90 derajat. Ya, jadi I-nya terlambat, jadi V duluan. Fase V mendahului 90 derajat, itulah rangkaian induktor. Oke, kita melanjutkan kembali. Kapasitor diberi tegangan 100 volt 100 watt, arusnya ternyata seperti ini. Ya, ditanya reaksansi kapasitor berapa, ini mudah ya, tinggal bagi aja. Jadi 12,5 ohm. Nah, ini gambar RLC, dibilang ini ternyata resonansi ya. Nah, apa aja pernyataan yang betul? Resonansi sudah pasti XL sama dengan XC. Z-nya jadi sama dengan R ya. Nah, Z-nya akan jadi nilai minimum, maka arus akan bernilai maksimum. VL sama dengan VC karena XL sama dengan XC. Ini betul ya, 1 betul, 3 betul, dan 4 juga betul. Inilah rangkaian RLC yang resonansi. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah relativistik ya, dibilang pendulum di bumi T0, diamati bergerak relatif bumi dengan kecepatan 0,95 C, pendulumnya menjadi 9,6 detik. Nilai T0-nya berapa? Kita masukkan aja. Ya. Nah, di muka bumi dapatnya sekitar seperti ini. Jadi lebih lama pastinya di muka bumi. Oke, kita lanjut. Jadi delta T-nya adalah 30,75 second. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kubus punya rusuk sejati 20 meter ya. Nah, ditanya, oh dia bergerak 0,8 C terhadap salah satu sisi sejajah kubusnya. Kita tahu kontraksi panjang, kita dapat kontraksinya menjadi 12 meter. Nah, kalau 12 meter jadi volumenya 20 kali 12, jadi 4.800 meter kubik. Dia jadi menyusut. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini adalah soal esai, tanya hambatan ekivalen kuat arus yang melewati hambatan 2 ohm. Hambatan ekivalen, ya ini sederhanakan dulu nih. Ya 3 ohm dengan 6 ohm, hasilnya menjadi 2 ohm. 2 ohm dan 2 ohm ini kita serikan. Hasilnya 4 ohm, 4 ohm dan 12 kita paralelkan. Hasilnya adalah 3 ohm. Seperti inilah hambatan ekivalennya, yaitu 3 ohm. Nah, ini ditanya kuat arus yang melewati hambatan di 2 ohm. Kita cari kuat arus totalnya dulu ya. Ini 2 ampere ini berarti yang dilewatin seperti ini. 2 ampere ini kepecah menjadi I1 dan I2. Pakai perbandingan aja. Nah, ini adalah 3:1. Maka kita dapatkan I1. I1 adalah yang melewati di 2 ohm ya. Atau kita dapatkan yang melewati di sini adalah 1,5 ampere. Ini dia, gunakan perbandingan. Nah, kita lanjutkan lagi soal 37. Nah, muatan Q1, Q2, dan Q3. Ditanya gaya listrik yang bekerja pada Q2. Kita lihat ini plus min plus. Nah, ini gayanya ke sini F21 dan gaya ke sini adalah F23. Kita hitung aja 50 Newton, 100 Newton. Nah, ini selisihkan. Resultannya 50 Newton ke kanan. Ya, ini adalah rumusan dari gaya Coulomb. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jadi pakai rumus F sama dengan K, Q1, Q2 per R pangkat 2.
Ya, ini adalah proton dimasukkan ke dalam medan magnet. Ya, ditembakkan, protonnya membelok. Gaya Lorentz dan besar kecepatan proton. Gaya Lorentz adalah gaya sentripetal ya di dalam medan magnetnya ini. Berlaku keseimbangan seperti ini, kita dapat kecepatan rumusnya seperti ini. IBR dibagi M. Dari sini kita dapat kecepatannya. Tinggal masukin aja. Muatannya proton 1,6 kali 10⁻19, medan magnetnya 0,25, jari-jarinya 22 cm atau 0,22 meter, dan massa proton 1,67 kali 10⁻27. Kita dapat kecepatannya 5,26 10⁻6. Dari sini tinggal hitung gaya Lorentz-nya. Kita dapatkan gaya Lorentz-nya 2,1 kali 10⁻13. Tidak terlalu susah. Kita lanjut kembali. Nah, ini juga kita harus perhatikan. Ini ditanya besar dan arah arus pada batang, arah medan magnet induksi pada batang, dan arah gaya Lorentz-nya. Kita lihat, ini luasnya. Kalau kita perhatikan, awalnya seperti ini. Makin lama makin mengecil, karena itu luasnya jadi negatif. Ya, ingat, deflux itu adalah, yang berubah adalah A-nya. B-nya kan konstan di dalam kasus ini. dA per dt-nya itu negatif. Karena itu deflux per dt-nya akan bernilai negatif. Karena A-nya makin kecil, luasnya kita perhatikan. Sudah pasti GGL negatif, GGL-nya negatif ke negatif menjadi positif. Kalau GGL-nya positif, arus induksi ya akan melawan jarum jam. Kenapa? Karena medan magnet induksinya mengikuti medan magnet yang diberikan. Jadi medan magnetnya induksinya arahnya keluar dari bidang. Nah, arus induksinya jadi seperti ini. Ya, melawan jam. Itu dia. Sekarang kita bikin besar dan arah gaya Lorentz. Gaya Lorentz seperti ini. Oh ya, besarnya induksi dulu adalah 0,1 volt, dibagi hambatannya seperti ini. Ini kuat arusnya dari 0,005 ampere. Nah, I yang mengalir di seperti ini. Nah, ILB kan, B-nya ke atas, I-nya ke sana, gaya Lorentz-nya ke sebelah sana. Tinggal masukin aja, kita dapat gaya Lorentz-nya sangat kecil sekali, yaitu 0,001 Newton. Oke, kita lihat rangkaian RLC. Nah, ini udah dikasih tahu semua ya. Ini tinggal cari XL. Kita dapat XL 4 ohm, XJ kita dapat XJ-nya 10 ohm. Dari sini kan sudah lihat sifatnya XJ lebih besar dari XL, kapasitif. Z-nya kita cari, nah ini 10 ohm. Dari Z bisa cari I maksimum, tinggal bagi tegangannya 15 ampere, I maksimum, I efektifnya bagi akar 2. Nah, A udah pasti sifat kapasitif. Daya tinggal hitung aja daya disipasi. Hasilnya adalah 900 watt. Ya, materi kita sudah selesai.